masih mengenai haji, lagi ya, yang kemarin belum kita bahas tentang dipotong rambutnya. Aku sendiri juga belajar juga ya, kenapa harus dipotong rambutnya, kenapa rambut harus dipotong, ada apa dengan rambut ini. Nah, secara syariatnya atau ritualnya atau rukun hajinya memang seperti itu, harus dipotong rambutnya, ya harus dipotong. Dan kenapa harus dipotong kok rambut, ada apa dengan rambut? Nah, coba kita ini berpikir secara hakikat ya mengenai rambut. Rambut itu ada mengatakan adalah mahkota karena posisinya di atas itu mahkota. Contohnya seperti raja-raja menggunakan mahkota raja yang seperti topi yang bentuknya macam-macam, itu yang terbuat dari emas atau dari apa, saya juga kurang paham, tapi yang jelas itu adalah mahkota. Nah, kenapa mahkota harus dipotong? Atau kadang kan dicacati ya, dipotong, atau mungkin ada yang digundul. Itu sebenarnya ada pesan hakikat di balik itu semua. Kenapa? Sekarang yang memakai mahkota itu biasanya raja ataupun ratu, itu yang memakai mahkota itu. Tapi mahkota harus dipotong. Kenapa? Nah, sebenarnya kita ini kalau mau berpikir secara hakikat itu juga mengenai diri kita sendiri sebenarnya itu. Apa itu? Yaitu tentang kita ini, hidup kita ini sebenarnya kita ini adalah raja karena kita memakai mahkota, mempunyai rambut tadi. Itu adalah raja atau ratu bagi diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri kita ini mengarahkan diri kita sendiri ini mau kemana, mengarah kemana saja yang kita senangi atau yang kita kehendaki, berjalan kemana atau beli belanja apa, kalau ingin kerja apa. Kita ini bisa mengarahkan tubuh kita ini kemana saja sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Itu. Dan untuk itu kita ini adalah raja untuk diri kita sendiri. Tapi ingat, kita ini memang menjadi raja untuk diri kita sendiri. Tapi ingat, kita ini ada yang menguasai kita, yaitu yang maha raja. Yang maha raja ada, yaitu yang memberi kita hidup atau yang menghidupkan kita, atau yang maha kuasa. Itu, dan kita ini, dan itu semua dari yang maha hidup, maha kuasa tadi, itu adalah mempunyai garis-garis atau aturan-aturan yang belajar harus kita mengerti tentang apa itu yang namanya makna hidup, tentang raja tadi. Jadi kita ini nggak boleh seenaknya hidup ini, karena hidup ini semua ini ada yang mengatur. Jadi kita ini harus belajar mematuhi itu, karena disebutkan kamu diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Begitu ya. Jadi kita ini nggak boleh seenaknya. Ya kita ini belajar pengendalian diri
belajar pengendalian nafsu. Nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Nafsu dalam diri kita ini nggak bisa dihilangkan, tapi dikendalikan. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Ya harus belajar. Di antaranya belajar bersabar, belajar beribadah. Kalau sudah belajar secara syariat, coba kita ini belajar mengarah ke segi hakikat. Belajar hakikat, tanya kepada mereka yang lebih tahu tentang itu lewat spiritual, biar pemahaman kita ini naik level. Tidak hanya itu saja. Kemudian mengenai lari-lari kecil di bukit Sofa, di bukit Sofa dan Marwah, gitu ya, Sofa dan Marwah. Dalam proses napaktilasi waktu Siti Hajar itu melahirkan bayi Ismail yang masih bayi itu. Kemudian kan dia kan mencari air ya, ke sana kemari, Bukit Sofa, Bukit Marwah. Nah, lagi karena dia mencari air. Karena apa? Untuk minum dia sendiri, untuk minum si bayi Ismail tadi. Makanya ada lari kecil di Bukit Sofa, Bukit Marwah dengan nafsunya, dengan keinginannya, dengan akalnya, dia tuh mencari ke sana kemari. Tapi faktanya kalau kita ini mencari kehidupan, air itu kan sumber kehidupan ya, tanpa air kita tidak akan bisa hidup. Makanya dia itu membutuhkan air kan, supaya bisa hidup. Kalau tidak ada air akan dehidrasi, bisa-bisa meninggal ya, kan begitu. Makanya dia itu lari kecil di Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Tapi kenyataannya si ibunya tadi, Siti Hajar tadi kan tidak mendapatkan air atau kehidupan atau sumber hidup. Karena sumber hidup itu ada tiga ya, air, udara, dan tanah. Kalau ketiga-tiganya ini tidak ada, kita tidak akan bisa hidup. Kehidupan di dunia maksudnya. Jadi udara, air, dan tanah. Makanya dia kesana kemari dengan nafsunya, dengan akalnya, kesana kemari mencari air, tidak mendapatkan air. Faktanya siapa yang mendapatkan air? Ternyata dari si bayi yang masih merah, masih polos, yang tidak mengerti apa-apa, bisanya hanya menangis kan. Biasanya dia hanya menangis, pasrah saja. Taunya dia menangis. Malah si bayi Ismail ini yang mendapatkan air karena kakinya istilahnya menjejak-jejakkan kakinya. Kalau orang Jawa itu mancal-mancal, akhirnya di situ timbullah sumber kehidupan, yaitu berupa air yang sampai sekarang dinamakan air Zam-Zam. Nah, kita ini harus belajar mengerti tentang proses makna di balik itu semua dari segi hakikat atau dari segi spiritual atau dari sudut pandang mata hati atau mata kolbu. Ternyata apa? Dari itu semua, kalau menggunakan nafsu, menggunakan akal, dari segi hakikat untuk bisa mencapai bertemu kepada yang maha suci, kan tidak bisa menggunakan akal, menggunakan nafsu yang sedemikian rupa. Ternyata nggak bisa. Yang bisa ternyata siapa? Ya Ismail itu, bayi Ismail itu, yang pasrah tanpa beban, bisanya hanya menangis, mengakui tidak bisa apa-apa,
semua berserah diri kepada Tuhan, ternyata sumber kehidupannya malah dapat kan. Nah seperti itu adalah suatu contoh ternyata kalau kita ingin belajar bertemu kepada Tuhan, ternyata tidak bisa menggunakan nafsu dan akal. Kita ini harus pasrah, berserah diri. Kita tidak mengerti apa-apa, tidak bisa apa-apa, semua kita balikan hanya kepada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita inginkan dalam segi spiritual, kita ini akan tahu. Makanya kalau mengarah ke spiritual, ingin bertemu yang maha memberi sumber kehidupan, yaitu harus dengan berpasrah diri. Karena kan disebutkan, kalau kamu ingin menemuiku, kalau kamu ingin menemui Tuhan, yaitu dengan hati yang ikhlas, mudah-mudahan Tuhan meridhoinya. Nah, makanya kita ini kalau ingin belajar lebih jauh tentang itu semua, itu harus coba belajar kepada mereka-mereka yang kalian anggap tahu. Nah, saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.